وهدناهم إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap istiqamah dengan penuh kesungguhan untuk senantiasa menjaga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan yang suci ini, di bulan yang mubarakah ini, insyaallah menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang di akhir Ramadan ini dua hal yang dijamin. Yang pertama ada sifatnya basiran, kemudian yang kedua ada sifatnya wanasira. Karena itulah prinsip agama. Basiran itu membawa berita gembira. Siapa yang berbuat baik, siapa yang rajin beribadah, maka insyaallah itu balasannya adalah surga. Wa basyiril ladzina amanu, ya, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang beriman yang senantiasa beramal soleh, ya, annalahumul jannah, yaitu dengan balasan surga. Itulah berita gembira. Termasuk di akhir Ramadan ini ada juga berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada peluang untuk kita dapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, satu nilai kebaikan yang kita lakukan di malam itu, maka nilainya itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Artinya satu kebaikan yang kita lakukan itu nilainya sama ketika kita berbuat baik kurang lebih 83 tahun. Itulah berita gembira. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh. Ya, kalau bahasa kita mari kita begadang di 10 terakhir Ramadan ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Jangan kita sia-siakan 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan tidak memanfaatkan untuk mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah berita gembira. Tetapi di sisi lain wanasira, ya, yaitu berita-berita yang menakutkan. Ini juga disampaikan kepada orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang buruk. Ya, maka balasannya itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berita yang menakutkan ini mendorong diri kita untuk waspada, untuk mempunyai sifat kehati-hatian, sifat wara di dalam menjalani proses 10 terakhir bulan Ramadan ini. Sehingga ada beberapa keterangan menyampaikan bahwa di akhir Ramadan itu adalah wa akhiruhu itqu minan nar. Ya, bagaimana di akhir-akhir Ramadan ini kita waspada supaya kita betul-betul ini dijauhkan oleh Allah dari siksaan neraka. Ya, karena memang itu adalah perintah dari Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Ya, kita diingatkan oleh Allah sebagai orang beriman untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Nah, inilah hal-hal juga yang perlu kita camkan, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk bagaimana kita mempunyai sifat kewaspadaan, sifat kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, supaya kita ini betul-betul terhindar dari siksaan api neraka. Ya, yaitu dengan jalan menghindari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Ya, di antaranya kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maun jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ya, al-wail itu merupakan, ada yang bermakna memberikan makna celaka. Ada juga mengatakan bahwa wail itu merupakan salah satu siksaan api neraka. Ya, karena siksaan Allah itu banyak namanya, banyak tingkatannya. Ada neraka wail, ada neraka jahanam. Ya. Dan masih banyak lagi nama-nama siksaan Allah Subhanahu wa taala. Saya fokus terkait tentang al-wail ini. Ya, bagaimana kita menjaga waspada terhadap diri kita, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini, jangan sampai kita lalai di dalam pelaksanaan sholat kita. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya itu juga bisa membahayakan diri kita, termasuk orang yang rugi, orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjaga disiplin terhadap menjaga waktu sholat itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah. Fawailul lil musallin allazina hum an salatin fi allazina hum sahun. Di situ ada salat yang sahun. Sahun itu artinya lalai, khususnya dari waktu salat itu. Ya, jangan sampai karena persiapan akhir Ramadan ini, karena kita disibukkan untuk persiapan lebaran, sehingga banyak juga orang sudah melalaikan waktu-waktu salat, tidak lagi menjaga waktu salatnya, sudah mulai menunda-nunda waktu salat. Ya, bahkan sudah ada yang berani meninggalkan ibadah salat itu hanya gara-gara persiapan menghadapi lebaran. Jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Ya, kita harus tetap menjaga ibadah salat kita, khususnya kitaban mauquta. Salat itu sudah ada waktu-waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ini yang pertama yang bisa menyebabkan diri kita termasuk orang yang celaka, orang yang dimasukkan ke dalam neraka wal. Oleh karena itu mari kita mempunyai sifat kehati-hatian, waspada untuk setiap saat menjaga waktu salat tersebut. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menjaga niat kita di dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Ya, ini juga bisa membahayakan diri kita. Ya, kita melakukan suatu ibadah, melakukan amalan bukannya karena mukhlisina lahuddin, untuk mengikhlaskan diri kita di dalam melaksanakan ajaran agama, tetapi sudah ada riya di dalam diri kita. Ini juga bisa membahayakan diri kita. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Kita harus waspadai bagaimana setiap saat kita menjaga nawaitu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita bersihkan segala bentuk ibadah-ibadah kita ini betul-betul mukhlisina lahuddin, untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada sesuatu yang lain yang ingin kita dapatkan. Itu yang setiap saat kita jaga. Kemudian ketiga adalah wayamnaunal maun. Ya, kita harus juga waspada terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Ya, termasuk di akhir Ramadan ini ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu bahagian dalam rangka untuk menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita. Setiap hari minimal 3 kali kita makan, sehari semalam atau 2 kali tergantung bagi kita. Itu setiap hari kita makan. Ya, kita harus membersihkan diri kita dari makanan-makanan yang
kita masukkan ke dalam perut ini, kita tidak tahu apakah sumbernya haram atau tidak, halal atau tidak. Itu kita tidak tahu, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Makanya jiwa ini perlu dibersihkan, karena setiap saat kita makan, ya, dan kita tidak akan bisa hidup kalau kita tidak makan, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu jiwa ini, diri ini harus dibersihkan dari apa yang kita makan itu. Maka itulah salah satunya adalah kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat makanan, ya, zakat makanan yang setiap hari kita konsumsi. Sehingga ini dilatih juga ada dalam kehidupan kita di dunia ini, ada nilai kejujuran dari zakat fitrah yang kita keluarkan. Kenapa? Karena beras yang setiap hari kita konsumsi, itu pula lah yang harus kita zakat fitrahkan. Kalau berasnya itu adalah kualitas yang bagus yang setiap saat kita makan setiap hari, maka jangan kualitas rendah yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi ini adalah bahagian dalam rangka untuk harta yang diberikan oleh Allah betul-betul untuk kita manfaatkan, untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah ini untuk membeli beras, kemudian kita zakat fitrahkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah riwayat, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan. Jadi memang hukumnya zakat fitrah ini hukumnya wajib. Ya. Jadi zakatul fitrah ini merupakan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Untuk apa? Yaitu tuhratul lisaimin minal lagwi war rafasi. Jadi tujuan yang pertama daripada zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan itu adalah dalam rangka untuk tuhratul lisaimin. Ya, untuk membersihkan diri bagi orang yang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi barangkali dalam pelaksanaan puasa kita di bulan Ramadan ini ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhiratnya, hanya sifatnya duniawi belaka, tidak ada nilai-nilai akhiratnya. Maka berarti kita sia-siakan kedatangan bulan Ramadan. Padahal satu nilai kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi katakan orang yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti nilai wajib di luar bulan Ramadan. Ya, jadi salat sunat kita yang kita laksanakan tadi, misalnya setelah sholat Isya, itu nilainya sama dengan salat Isya di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melakukan amalan yang wajib di bulan Ramadan, salat Isya yang baru saja kita laksanakan, itu nilainya sama dengan 70 kali salat Isya di luar bulan Ramadan. Ini jadi jangan kita sia-siakan. Tetapi kita sebagai manusia, ya, kadang kita khilaf, ya, sehingga kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Sehingga melalui zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah untuk membersihkan kesemuanya itu. Ya, perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya itu, insya Allah dengan zakat fitrah yang kita keluarkan itu akan dibersihkan. Warrafasi, dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena itu manusiawi. Ya, kadang kita dipengaruhi oleh syaitan melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, berbohong, memfitnah, menceritakan aib orang lain. Ya, biasa kita tidak sadar, hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu melalui zakat fitrah itu adalah menyempurnakan sisi-sisi untuk bagaimana kita mendapatkan fitrah itu. Ya, kita mendapatkan kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi memang ada keterkaitan
antara puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa tu'matul lil masakin. Tujuan daripada zakat fitrah ini, karena ini merupakan zakat makanan, ya, sa'am min tamrin, ya kata Rasulullah, zakat makanan, zakat fitrah yang kita keluarkan itu ukurannya 1 sa'. Ya, kalau Departemen Agama sudah memberikan ya penjelasan 1 sa' itu ukurannya sekitar 4 liter. Ya. Jadi tinggal kita menghitung dalam keluarga kita berapa tanggungan kita dikali 4 liter. Itulah yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah kita. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi makanan kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Karena kita disunnahkan zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir-akhir Ramadan, supaya tidak ada lagi yang pada tanggal 1 Syawal yang tidak bergembira pada hari itu. Ya. Karena pada tanggal 1 Syawal dilarang lagi kita berpuasa. Maka kita harus bergembira pada waktu itu. Dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, khususnya kepada kita berikan kepada orang miskin, supaya orang miskin itu juga bergembira di tanggal 1 Syawal ya dengan makan itu. Jangan sampai ada orang miskin pada waktu itu tidak bergembira karena tidak ada berasnya. Itu bahaya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, ibadah yang kita lakukan bukan hanya sisi spiritual secara individual yang perlu kita miliki, tetapi di sisi lain ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai untuk berbagi kepada orang lain. Termasuk zakat fitrah ini adalah untuk melatih diri kita untuk senantiasa membantu kepada orang miskin. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali apa yang dianjurkan oleh Allah. Allazi at'amahum min ju'. Ya, Allah mengatakan orang berilah makanan itu kepada orang-orang yang dalam keadaan alju, dalam keadaan lapar. Ya, dalam keadaan lapar. Jadi ada perintah kepada kita untuk memberi makanan kepada orang dalam keadaan lapar, tanpa melihat apakah dia orang kafir, orang beriman atau tidak. Karena kita ini ada nilai sisi kemanusiaan. Ketika ada orang dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, itu kita bisa beri makan. Contohnya Rasulullah SAW ketika setiap saat pergi ke pasar, dia melihat ada sosok seorang Yahudi yang dalam keadaan cacat matanya, buta, tidak bisa melihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Padahal si Yahudi ini setiap saat mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW, setiap saat menghina Rasulullah SAW. Setiap ada orang yang memberikan uang atau dirham kepadanya, dia sampaikan jangan itu percaya Nabi Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu tukang sihir. Begitu bencinya si Yahudi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah? Setiap hari Nabi mendatangi si Yahudi ini, kemudian setiap hari dia suapi makanan kepada si Yahudi yang buta ini. Dia berikan makanan, bahkan dia haluskan itu makanan kemudian diberikan. Itu yang setiap hari yang dilakukan oleh Nabi, memberi makan kepada si Yahudi itu. Karena memang dalam keadaan susah, tidak bisa mendapatkan nafkah, bekerja karena dalam keadaan cacat, tidak melihat. Apa yang terjadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sampai Rasulullah meninggal dunia, itu tetap istiqamah memberi makan kepada si Yahudi itu. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ternyata Abu Bakar ketika dia memberikan makanan kepada si Yahudi itu berbeda pelayanannya ketika Rasulullah memberikan makanan. Sehingga dia bertanya-tanya, kok kenapa tidak biasanya pelayanannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan makanan kepada saya, kalau sebelumnya itu makanan itu begitu halus. Ya, ternyata Abu Bakar mengatakan, wahai si Yahudi,
Yang setiap hari yang memberi makan kepadamu, itulah orang yang kamu benci, itulah orang yang kamu tidak sukai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada saat itu? Si Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Ini bukti jamaah sekalian dirahmati oleh Allah bahwa memberi makan itu kepada orang dalam keadaan alju, dalam keadaan lapar, itu sangat-sangat dimuliakan di dalam ajaran agama kita. Ya, bahkan dalam surah Al-Maun tadi itu kita termasuk orang yang mendustakan agama kalau kita tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setiap saat Rasulullah ketika salat berjamaah, dia bertanya kepada sahabatnya, jamaahnya, siapa yang hari ini belum makan? Ya, ternyata ada sosok jamaah yang kebetulan sudah habis gandumnya. Bahasa kita kalau sudah habis berasnya. Sehingga dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya belum makan hari ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia perintahkan kepada jamaah yang lain untuk kembali ke rumah, untuk mengambil gandum untuk diberikan kepada sahabatnya tadi, jamaah tadi yang belum makan. Itulah indahnya Islam. Ya, betapa pentingnya kita memberi makan kepada orang miskin itu. Jadi saya harapkan zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan ini, bagaimana kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Ya, kita tetap memperhatikan ya setiap saat memberi makan kepada orang miskin. Ya, sudah banyak beberapa pengurus masjid ya di beberapa tempat ya, misalnya setiap Jumat itu jamaahnya bawa 1 liter saja. Itu 1 liter saja dikali berapa jamaah yang hadir pada setiap hari Jumat, kemudian dikumpulkan setiap jamaah 1 liter itu dikumpulkan dan didata mana sekitar masjid yang betul-betul dalam keadaan miskin, yang susah untuk mendapatkan beras, maka itu yang diskala prioritaskan untuk diberikan makanan, diberikan beras itu untuk dikonsumsi. Ya. Ini yang perlu kita tularkan, ini yang perlu kita lanjutkan setelah insya Allah dikeluar di bulan Ramadan, untuk setiap saat memberi makan kepada orang miskin. Ya, bahkan kalau di Jawa itu ada namanya bank beras. Ya, bank beras itu artinya apa? Ada tempat di masjid itu yang khusus disiapkan beras kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini adalah kepedulian kita, dan inilah Rasulullah SAW senantiasa mencontohkan kepada kita. Inilah barangkali hikmah di balik zakat fitrah yang setiap akhir Ramadan kita keluarkan. Yang mudah-mudahan itu kita tetap lanjutkan untuk setiap saat untuk memberi makan kepada orang miskin. Inilah mudah-mudahan harta yang kita belanjakan itu tidak termasuk orang yang wayamnaunal maun, orang yang kikir. Ya, kikir membelanjakan hartanya, kikir untuk membantu kepada sesamanya orang-orang miskin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan daripada ceramah tarawih pada malam hari ini, ya marilah di akhir-akhir Ramadan ini kita senantiasa menjaga kualitas ibadah kita. Kita tetap bersemangat untuk senantiasa menjaga seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah, dengan berharap khususnya di malam hari kita tetap menjaga ibadah kita, sehingga insya Allah kita berdoa semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Dan kita tetap waspada, tetap hati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan kita termasuk penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.